Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukrillah wa ni'matillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilman nafi'an wajadahu bastatan fil ilmi wal jismi wa rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrizni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasyiran. Ya Allah, peliharalah kami ya Allah dalam peliharaan yang terbaik. Mudahkan sekalian urusan kami ya Allah. Jika ada saudara kami, sahabat kami, kaum muslimin wal muslimat, dimanapun mereka berada dalam keadaan sakit, sembuhkan ya Allah. Angkat penyakitnya, sehatkan jiwa raganya, kuatkan jasmani dan rohaninya, agar kami bisa kembali beribadah kepadamu ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, jika ada saudara kami yang sedang mencari nafkah, mudahkan perjalanan mencari nafkahnya dan sampai kepada keluarga dan berkumpul kembali. Saudara-saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, sahabat-sahabat tausiah Islam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini bertemu lagi bersama saya Maulana Malik Ibrahim. Insya-Allah dengan senang hati kita bisa dapat bertemu walaupun melalui media YouTube ini. Yakinlah apa yang saya sampaikan ini merupakan pengalaman pribadi saya yang insya Allah jika sahabatku, saudaraku mau berkenan mengikutinya, dengan izin Allah kita akan memperoleh ilmu dan hikmah. Dalam hal ini, sebelum kita mengkaji lebih dalam inti bagaimana cara membangkitkan 4 elemen di dalam diri pribadi seorang muslim, ini yang akan kita sampaikan. Rahasia membangkitkan 4 elemen di dalam diri pribadi seorang muslim. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sering orang bertanya, bagaimana cara membangkitkan anasir yang 4, api, angin, air, tanah? Apakah ada ilmu seperti itu? Ya, Islam telah mengajarkan ilmu-ilmu hal yang sifatnya qauliyah dan kauniyah. Di dalam Al-Quran, Allah menerangkan ada ayat-ayat yang sifatnya qauliyah, dia berupa qaul, ya. Dan kemudian ada sifat ayat Quran itu yang sifatnya kauniyah, ya, yang mengandung rahasia. Nah, di sini kembali lagi, silakan sahabat-sahabatku buka Al-Quran. Ayo kita sama-sama buka Al-Quran, karena Al-Quran adalah pedoman hidup manusia di dunia maupun di akhirat. Buka Al-Quran surat Al-A'raf ayat 57. Ini rahasia yang pertama yang harus kita kaji dulu, ya, supaya tidak gagal paham. Allah menerangkan bersama-sama kepada kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-Quran surat Al-A'raf ayat 57. Wa huwallazi yursilur riyaha busyram baina yaday rahmatih hatta iza aqallat sahaban siqalan suqnahu libaladin bayitin fa anzalna bihil ma'a fa akhrajna bihi min kullis samarat kadzalika nukhrizul mauta la'allakum tazakkarun. Saudara-saudaraku, sahabatku, inilah dasar atau referensi ilmu membangkitkan 4 anasir di dalam diri pribadi seorang muslim. Mari kita buka bersama. Huwallazi yursilur riyaha. Dialah yang meniupkan. Apa yang ditiupkan? Yaitu angin, sebagai pembawa kabar gembira, ya, membawa kabar gembira dan mendahului kedatangan rahmat Allah dalam kurung hujan. Sehingga apabila angin itu membawa awan yang mendung, ya, kami halau ke suatu daerah yang tandus, lalu kami turunkan hujan di daerah itu. Kemudian kami tumbuhkan dengan hujan itu bermacam-macam buah-buahan. Seperti itulah
kami membangkitkan orang yang telah mati, mudah-mudahan kamu mengambil pelajaran. Inilah yang disebut dengan ayat kauniyah. Sahabat-sahabat tausiah Islami yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rahasia yang pertama, bahwasanya Allah meniupkan apa? Sebagai angin pembawa kabar gembira. Di situ ada kalimat riyah, busyram. Busyram baina yaday rahmatihi, yang mendahului rahmatnya Allah. Sahabatku, alim ulama kita memaknai rahmat ini tidak sebatas hujan. Ya, ini yang disebut dengan ayat kauniyah. Ilmu, hikmah itu juga rahmat. Ya, orang yang mendapatkan rahmat Allah, maka orang itu yang mengerti rahasia-rahasia tentang ayat-ayat kauniyah. Sahabatku yang dirahmati Allah, 4 anasir di dalam diri pribadi seorang muslim. Perhatikan dan dengarkan kita sama-sama. Pertama, kita sebut dengan sebutan api. Ya. Allah berbicara tentang api. Sahabatku boleh buka referensinya, Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 24. Ya, kemudian itu mengisahkan tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian surat Al-Isra ayat 88. Kemudian Allah menceritakan tentang angin, yaitu surat Shad ayat 71 dan 72, yaitu bicara tentang Nabi Sulaiman. Kemudian Allah menerangkan lagi kepada kita air, yaitu ada di surat Furqan ayat 54, yaitu berbicara tentang Balia ibnu Mulkan, atau yang kita sebut di Nusantara ini dengan nama Nabi Khidir alaihissalam. Dan yang keempat, tanah. Allah menceritakan tentang Nabi Adam alaihissalam, yaitu di dalam surat Shad ayat 71 dan 72. Kaum muslimin rahimakumullah, sahabat-sahabat tausiah Islam yang dirahmati Allah. Jadi, rahasia yang pertama yang kita bongkar, api. Api itu Allah tundukkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Sudah? Kedua, angin. Angin itu Allah tundukkan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Yang ketiga, air. Air itu Allah tundukkan ke Nabi Khidir, karena Nabi Khidirlah yang mendapatkan hak prerogatif tentang urusan air di laut, di danau, dan juga di sungai. Dan yang ketiga, yang keempat, ya, tentang tanah, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Kaum muslimin rahimakumullah, sahabat-sahabat tausiah Islam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Untuk membangkitkan an-nasir yang 4 tadi, ya sekali lagi, api, apa itu api? Yang ada dalam diri kita, itulah yang kita sebut dengan nafsu amarah. Ya, api. Kedua, angin, yang kita sebut dengan pembawa risalah. Huwallazi yursilur riyah. Ya, dialah yang meniupkan Rasul, riyah, angin, sebagai pembawa kabar gembira, busyron baina yaday rahmat. Yang keempat, tanah. Bicara tanah, yaitu bicara tentang manusia. Saudaraku, rahasianya yang pertama tadi sudah kita bongkar, ya, merupakan referensi deskripsi daripada ilmu avatar atau membangkitkan elemen yang 4 dalam diri, api, angin, air, tanah, yang mana keempat anasir ini tunduk kepada Nabi yang 4 tadi. Ya, dari awal sudah kita sampaikan, Nabi Ibrahim yaitu menundukkan angin, menundukkan api, Nabi Sulaiman menundukkan angin, Nabi Khidir menundukkan air, dan Nabi Adam alaihissalam menundukkan tanah atau bumi.
Saudara-saudaraku rahimakumullah. Sudah? Rahasia yang kedua, yaitu api itu adalah nafsu di dalam diri pribadi manusia. Itulah nafsu. Yang mana nafsu itu akan membakar jasadmu apabila engkau dikuasai oleh nafsu. Ya, yang mana di dalam nafsu itu dikendalikan oleh iblis. Dan yang kedua, angin. Angin tadi kita sudah tahu, yaitu pembawa berita atau nabi atau rasul atau malaikat. Ya, karena bahasa Allah ya di dalam hal ini, apakah dia seorang nabi disebut dia pembawa berita, apakah dia malaikat juga disebut pembawa berita, apakah dia angin juga disebut pembawa berita atau kabar, yaitu unsur angin. Dan yang ketiga, air. Air yang mana Allah menerangkan dalam Al-Quran tadi sebagai wahyu. Kenapa sebagai wahyu? Dasarnya surat Al-A'raf ayat 57 yang mana Allah akan mendahului kedatangan rahmatnya sehingga apabila angin itu membawa awan mendung, kami halau ke suatu daerah yang tandus, lalu kami turunkan hujan. Nah, jadi air itu adalah wahyu. Apa itu wahyu? Hayyun, yang menghidupkan. Sehingga air adalah sumber kehidupan. Saudaraku yang dirahmati Allah. Kemudian bagaimana cara membangkitkan avatar yang 4 ini? Nah, kembali kepada hadis Rasulullah Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Apa kata Rasulullah? Barang siapa, ini rahasianya, yang menjaga uduknya langgang setiap saat, maka orang itu akan mendapatkan rahmat dari Allah dan diselamatkan oleh Allah dari sekalian hal ikhwal yang tidak diduga-duga. Ini merupakan referensi hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim tentang beruduk. Baik, saudaraku, apabila engkau mengkekalkan uduk dalam dirimu, maka itulah cara membangkitkan anasir 4 di dalam diri pribadi. Caranya, jagalah uduk tetap berkekalan dalam dirimu. Apabila batal, ulangi lagi, terus ambil uduk. Itulah cara membangkitkan anasir yang 4 di dalam diri pribadi. Baik, kaum muslimin rahimakumullah, cukup di sini dulu pertemuan kita. InsyaAllah di waktu dan kesempatan yang lama yang akan datang akan kita kupas kembali. Pada kesempatan ini, mari kita kekalkan uduk di dalam diri pribadi kita sehingga membangkitkan anasir yang 4. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.